Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, nomor NIM 4221057 dari kelas Perbankan Syariah B. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas UAS bagi mata kuliah tasawuf oleh Bapak Ustadz dosen Pak Muhammad Ramli. Mari kita langsung masuk ke materi UAS saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki inti dari pembuatan video yang saya buat, saya akan mengingat kembali apa sih soal-soal nantinya. Yang pertama, jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan tahalli dan tahali. Soal yang ketiga, sebutkan peranan dan tantangan ilmu tasawuf dalam keadaan modern saat ini. Soal yang keempat, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf dalam masyarakat modern? Apakah dunia harus ditinggalkan? Dan soal yang terakhir, bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf dalam keadaan masyarakat modern seperti saat ini? Mari kita langsung ke inti video. Baik, langsung memasuki soal yang pertama saja, tentang jelaskan pengertian dan tujuan pelajari ilmu tasawuf. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Secara bahasa, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan ahlus sufah, yang berarti sekumpulan orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan secara istilah, ilmu tasawuf sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf sendiri pada dasarnya yaitu yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui penyucian diri dan menghindari perbuatan yang buruk. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjadi ma'rifatullah. Ma'rifatullah sendiri itu apa? Ma'rifatullah itu yaitu mengenal Allah lebih secara mutlak dan lebih jelas. Terus yang ketiga yaitu membersihkan diri dan takarrub kepada Allah SWT. Yang keempat, memperbaiki akhlak. Yang kelima, membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci dan bersih. Mari kita lanjut soal yang kedua. Langsung ke soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan tahalli dan tahali. Mari kita simak. Tahalli adalah suatu usaha mengosongkan diri dari segala perbuatan dan akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela sendiri yaitu kecintaan pada urusan duniawi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari segala kemaksiatan dan berusaha melenyapkan segala hawa nafsu yang jahat. Sedangkan tahalli adalah suatu usaha pengisian dari apa yang telah dikosongkan. Setiap kebiasaan yang ditinggalkan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Dari suatu latihan akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi sebuah kepribadian. Contohnya itu ketika kita sering bermain HP, kita kurangilah atau kita gak usah main HP untuk berzikir kepada Allah SWT. Mari kita next. Baik, lanjut soal yang ketiga yaitu tentang sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern saat ini. Langsung saja kita masuk ke tahap tantangan terlebih dahulu. Apa sih tantangan tasawuf dalam era modern saat ini? Tantangan yang pertama yaitu disintegrasi ilmu pengetahuan.
dimana pada kehidupan manusia modern ini lebih mengutamakan ilmu-ilmu pengetahuan dunia daripada ilmu akhirat. Terus yang kedua, kepribadian yang terpecah, dimana kehidupan manusia modern ini itu kekeringan akan nilai-nilai spiritual yang ada. Terus yaitu yang ketiga itu penyalahgunaan iptek, karena ini kebebasan nilai spiritual dalam menggunakan iptek. Contohnya itu kita itu tentang menelusuri situs-situs yang tidak baik. Dan yang terakhir itu yang keempat, pendangkalan iman, dimana kehidupan manusia modern itu terlalu menjunjung tinggi ilmu-ilmu yang bersifat empiris, bahkan wahyu pun yang tidak berkaitan dengan ilmiah ditertawakan. Sungguh aneh. Terus yang terakhir itu katanya pola hubungan materialistik, dimana kehidupan manusia modern itu semangat persatuan saling tolong menolong itu sudah tidak ada. Itulah yang menjadi tantangan dalam tasawuf pada era saat ini. Selanjutnya, apa sih peranan yang dapat dilakukan tasawuf? Selanjutnya, apa sih peranan tasawuf dalam kehidupan manusia modern saat ini? Tentunya ajaran tasawuf sendiri itu sebagai ajaran untuk mensucikan di tengah-tengah masyarakat. Berarti peranan tasawuf tersendiri itu mengajak semua elemen masyarakat itu untuk mengikuti majelis zikir maupun majelis ilmu yang ada, akan membuat hati seseorang itu akan menjadi tenang. Hati yang tenang dan selalu mengingat Allah akan membuat semua perilaku seorang menjadi terkendali. Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi tidak terkendali ialah dengan sendiri-sendiri yang tersemilir atau kemaksiatan. Karena itu ulama itu menyatakan bahwa zikir adalah sarapan yang terbaik untuk hati. Rasulullah SAW pun senantiasa membiasakan berzikir setelah sholat. Selain zikir, peranan tasawuf pun menekankan pada aspek-aspek amal apapun, walaupun terlihat berdimensi dunia, tapi itu mengajarkan kita tentang semata-mata menggapai ridho Allah SWT. Tidak mengherankan bagi seorang sufi, contohnya itu pada Imam Al-Ghazali. Suatu kisah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dulu pernah memberikan tinta penanya itu agar dihisap oleh nyamuk. Terus Imam Al-Ghazali bermimpi bahwa itu yang menjadi catatan amal baiknya di akhirat nanti. Sungguh luar biasa peranan tasawuf ini. Jadi itu ada dua peranan penting tasawuf dalam kehidupan modern saat ini. Baik, lanjut soal yang keempat. Bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf pada kehidupan modern saat ini? Apakah dunia harus ditinggalkan? Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pak Romli, kita itu sebagai manusia itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagaimana siang hari kita gunakan untuk bekerja dan malam hari kita gunakan untuk beribadah. Tetapi pada layaknya kita sholat itu, setelah sholat kita sejenak 5 menit atau 10 menit lah kita untuk berzikir, tenang, berikan kepada Allah. Sehingga yang terjadi, selain itu juga kita juga harus membuat sifat-sifat sosial yang ada. Kita itu jangan dipendamkan, jangan berpikiran kepada Allah terus. Kita itu hidup di zaman modern, maka kita juga butuh yang namanya orang-orang masyarakat sekitar. Kita selalu butuh Allah, tapi kita juga butuh yang sekitarnya. Sehingga yang terjadi itu kita tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi kita juga dekat dengan lingkungan sekitar, yakni masyarakat sekitar ataupun alam lainnya. Sebagai muslim yang soleh,
dengan adanya perkembangan zaman, hendaknya kita menyeimbangkan perkembangan tersebut, bukan mengikuti bahkan terpengaruh perkembangan zaman. Kita hanya menyeimbangkan ya. Oleh karena itu kita harus mempertebal keimanan kita, keilmuan kita untuk menyeimbangi perkembangan zaman tersebut. Untuk soal yang terakhir, yaitu bagaimana perasaan dan kesan Anda setelah mempelajari ilmu tasawuf. Perasaan saya setelah mempelajari tasawuf itu, dulu saya merasa bahwa hidup ini itu terlalu condong kepada dunia. Setelah mempelajari ilmu tasawuf, saya sedikit terbuka hatinya bahwa hidup di dunia itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Siang dan malam itu tidak harus untuk bekerja, kita juga harus memikirkan tentang akhirat nanti. Dengan adanya ilmu tasawuf itu, saya jujur ya, saya itu dulunya yang sholatnya tuh, setelah sholat zikirnya itu hanya paling 2 menit. Setelah mempelajari ilmu tasawuf, saya zikir terbuka paling tidak 5 menit, bahkan 10 menit atau 15 menit lah. Dan kesan saya pribadi ini, ilmu tasawuf merupakan ilmu yang sangat menyenangkan, karena selain menambah keimanan kita, kita juga merasa bahwa hidup kita itu dilihat oleh Allah secara langsung dan mengenal lebih jelas tentang Allah. Terus kita juga tentunya akan dijaga oleh Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.